Israel masih membantai warga Palestina di Gaza meski dalam masa gencatan senjata. Zionis selalu mengkhianati kesepakatan apapun, sehingga dunia harus lebih tegas mendesak agar rezim Zionis berhenti menyerang Palestina. Sejak awal peradaban, peperangan selalu menjadi bagian kelam dari sejarah manusia. Mulai dari perebutan kekuasaan, wilayah, atau perbedaan ideologis yang menjadikan dunia tak pernah benar-benar bebas dari dentuman senjata. Bapak, Ibu, dan juri, dan teman-teman sekalian, perkenalkan, saya Nailul Kamila Biradatil Ais dari Universitas Muhammadiyah Malang, yang akan mengajak teman-teman semua merefleksikan isi dari esai saya yang berjudul Eterna, Model Orkestrasi Pemuda Islam dalam Solidaritas Digital Palestina berbasis Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya satu hal sederhana. Di hari ini, teman-teman sudah buka media sosial berapa kali? Mungkin dalam 1 jam, kita bisa melihat puluhan ataupun ratusan konten dari berbagai kalangan. Tapi, sebelum dilanjutkan, apakah kalian pernah memikirkan apa yang benar-benar penting untuk menjadi tontonan kita? Di tengah kemajuan teknologi digital, saya merasa ada yang aneh. Kenapa algoritma ini dirancang seakan-akan membuat kita lupa kalau di bagian belahan bumi sana ada saudara-saudara kita yang sedang menderita, ada banyak anak yang sedang menangis kehilangan orang tuanya, atau bahkan jutaan jiwa yang kehilangan tempat tinggal mereka. Namun, suara itu tak pernah datang ke timeline kita. Kalaupun datang, dia akan segera tergantikan dengan isu-isu lain yang lebih menghibur. Dari keresahan tersebut, saya mengajak salah satu teman saya untuk berdiskusi. Dan jawabannya buat saya tertampar. Karena saat ini, kita sedang menghadapi 2 urgensi besar. Yang pertama, urgensi kemanusiaan Palestina yang sedang membutuhkan perhatian dunia. Dan yang kedua adalah kenapa algoritma media sosial seringkali menenggelamkan isu-isu penting dan menggantikannya dengan isu-isu baru yang lebih viral ataupun lebih menghibur. Dari 2 urgensi tersebut, kita sebagai pemuda Islam bagaimana cara menjembatani masalah ini? Oleh karena itu, saya mulai mencari data dan membaca berita. Dan di situ tertera, menurut Kementerian Kesehatan Palestina, lebih dari 31.000 jiwa telah meninggal syahid dalam kurun waktu 2 tahun. Namun anehnya, solidaritas dunia ternyata sangat luar biasa. Dengan ratusan juta pagar Free Palestine telah diunggah dalam kurun waktu 1 tahun. Namun lagi-lagi, solidaritas tersebut terkalahkan oleh kerja algoritma yang cepat menyebarkan berita, namun juga cepat meredupkan berita karena ada berita-berita lain yang lebih baru dan lebih viral. Oleh karena itu, muncullah inovasi saya sebagai aplikasi Eterna, yaitu model orkestrasi media digital untuk Palestina yang akan bisa berkelanjutan. Orkestrasi sendiri merupakan gerakan yang terkoordinasi, harmonis, dan juga strategis. Bagaimana dalam firman Allah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang artinya tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Dalam aplikasi ini tersedia 4 fitur. Yang pertama ada fitur edukasi yang berisikan artikel ataupun infografis dan juga video pendek yang dapat menumbuhkan awareness pada pengguna mengenai isu Palestina. Yang kedua, ada fitur donasi yang bergabung langsung dengan Lembaga Perizinan Nasional, yaitu Kementerian Sosial, agar kedepannya aplikasi ini dapat terpandang legal dan juga transparan. Dan yang ketiga, ada fitur advokasi, yaitu ruang untuk advokasi dan juga berkolaborasi antar pemuda Islam dalam kampanye ataupun pembuatan karya. Dan yang keempat, ada fitur aksi, di mana fitur itu dapat menjembatani antara kegiatan sosial yang berada di digital menjadi kegiatan sosial di dunia nyata. Dari 4 fitur tersebut, nanti terjadilah harmoni antara kesadaran dan juga aksi nyata yang dapat berdampak langsung kepada warga Palestina. Dari sisi hukum, Eterna tunduk pada regulasi nasional mengenai Undang-Undang Penerimaan Barang dan Uang, Undang-Undang ITE, dan juga Undang-Undang Karsa Cipta. Nah, dari sini, setiap donasi yang masuk akan tercatat secara resmi dan dapat diaudit, karena transparansi dalam kegiatan sosial merupakan mata uang yang paling berharga. Lebih dari itu, Eterna juga berkesinambungan dengan Sustainable Development Goals, terutama pada poin 16 mengenai
peace, justice, and strong institution. Poin 1 dan 4 mengenai pengentasan kemiskinan, kelaparan, pendidikan, dan juga kesehatan. Oleh karena itu, aplikasi Eterna bukan bergerak pada aksi religius saja, namun juga pada aksi politik dan juga aksi sosial. Dengan memadukan nilai Qurani, kekuatan hukum, dan juga semangat sosial SDGs, Eterna mengajarkan kita bahwa perjuangan tidak harus berteriak lantang di jalanan, namun juga dengan kesadaran menggunakan jari tangan dengan benar, itu sudah menjadi sebuah perjuangan kita yang akan berkelanjutan. Karena hari ini, medan perang kita di depan layar dengan 1 kali klik sebagai sikap, 1 kali unggahan sebagai suara, dan 1 kali solidaritas sebagai ibadah. Dan inilah Eterna, ikhtiar kecil untuk mengubah empati digital menjadi aksi spiritualitas yang berkelanjutan, agar solidaritas kita tak terhenti oleh kerja algoritma yang sesaat, namun menjadi amal ibadah abadi untuk kemanusiaan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.